Halo teman-teman, lagi balik sama Oti Studio di sini sama si Om Lila. Ini di kebun Om Lila yang di sebelah apa nih Om berarti? Sebelah kiri. Ini baru sampai sini nih. Banyak tanaman-tanaman, ada tanaman mutan juga loh. Itu kenapa disebut tanaman mutan sih Om? Ya karena dia berubah dari aslinya. Entah karena pengaruh apa, kestabilan genetik atau karena pengaruh zat-zat kimia selama prosesnya jadi mutan. Jadi mutan. Kayak kura-kura ninja ya. Oke, di video sebelumnya saya sudah sampaikan ya, kita sudah sampaikan juga soal pupuk organik dan anorganik. Dan pupuk organik itu ada yang marak di luar sana itu bahas soal cangkang telur, kulit pisang, terus ada yang kemarin ketinggalan soal media tanam kulit pinus. Nah, kita bahas satu-satu ya, Om. Ya. Kalau sebetulnya pupuk alami dari kulit telur itu bagus atau tidak sebetulnya? Ya, sebetulnya secara prinsip bagus saja ya. Tapi terapannya bagus. Juga harus benar. Jadi kalau ada yang cuma diremuk terus ditaruh gitu kurang efektif. Yang bagus itu dihaluskan kemudian disebar. Jadi seperti tepung gitu ya, Om, ya. Nah, itu secara istilahnya pengaruh pertama itu yang pasti itu dia menaikkan pH. pH. Kalau tanaman yang bagus itu pH-nya di kisaran, kalau jenisnya apa dulu? Itu kan antara 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ya, dendro di 5,5, anggrek bulan lebih basis sedikit. Nah, gitu. Oke. Untuk menaikkan media pH yang sudah lama itu cenderung drop asam. Nah, kasih cangkang telur tadi. Oke, sambil dibersihkan kayak yang kemarin itu kena pupuk kimia semprot itu ya, sebaiknya ya. Sebaiknya. Oke, jadi cangkang telur secara umum itu hanya lebih berfungsi sebagai untuk menaikkan pH. Ya. Cocok untuk media-media yang sudah lama dan pH-nya turun dinaikkan gitu ya, Om ya. Bukan secara umum untuk pemupukan ya. Hasilnya kurang. Oke ya, terjawab ya teman-teman. Nah, kalau ada yang kulit pisang. Nah, kalau kulit pisang itu bisa sebagai pupuk. Cuma prosesnya kalau diletakkan aja ya kurang bagus. Jadi cuma jadi busuk gitu ya? Iya, malah terjadi pembusukan, malah yang keluar etilennya keluar nanti memacu bunga. Ada yang bilang gitu, bisa nggak? Nanti kan itu etilen kan bisa memacu penuaan segala macam. Ya mungkin aja, tapi efeknya sebesar apa kita belum tahu. Ya, jadi kalau untuk media-media hancur, contohnya pakai media tanah, orang nanam apa gitu, kulit pisangnya taruh bawah, terus ditimbun. Jadi dikeruk sedikit terus ditimbun, itu jadi pupuk yang bagus. Oke. Perlu digodok? Ada yang bilang ada yang direbus terus disemprot gitu. Kalau saya cenderungnya mending itu dihancurkan langsung aja. Jadi kayak di blender ya? Iya, di blender terus larutkan, semprotkan. Perbandingannya 1 banding 10 atau bagaimana? Nah, itu saya belum neliti ya? Belum neliti secara pasti. Nyoba sudah, tapi kan belum diteliti ini efeknya seberapa. Betul, tapi memang ada efeknya. Tapi kalau kandungannya, anak saya neliti. Kan dulu anak saya ikut olimpiade penelitian segala macam, dia nelitinya kulit pisang. Nah, besok itu. Siapa? Tapi Michelle ya? Michelle. Nah, nanti kita kapan-kapan mau nggak yang Michelle buat video? Itu dia mengolah kulit pisang itu dimanfaatkan untuk diambil vitaminnya, diambil apanya gitu. Oke. Wah, ini nanti Michelle yang sudah teliti kita coba nanti. Mau nggak ya? Keripik kulit pisang? Emang ada? Loh, pohon pisang itu mulai dari bawah sampai di atas tuh bisa dimakan. Oke, wah luar biasa ya. Ya. Betul, satu lagi sebentar. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan soal pupuk dan sebagainya, nggak apa-apa, kolom komen ya, nanti kita akan bahas lagi. Nah, satu lagi yang titipan kemarin dari temanku yang komen juga, media kulit pinus. Kalau di luar negeri itu agak populer ya, kulit pinus. Jadi kulit pinus itu zaman saya kecil, banyak yang pakai, termasuk orang tua saya, banyak pakai kulit pinus. Tapi kulit pinus harus diproses, nggak bisa langsung. Ya. Jadi kalau ada pohon pinus jatuh, dicacah-cacah belum bisa ya. Atau kalau enggak ya pohon-pohon pinus yang itu kan musim tertentu dia kan mulai meletek gitu ya. Nah, itu dikerok. Nanti dia kan tumbuh lagi. Nah, itu dikerok. Nah, ini diproses, nggak bisa langsung dipakai. Prosesnya seperti apa? Prosesnya salah satunya pemanasan. Dipanaskan. Di oven. Ya, itu supaya dia ada yang digoreng istilahnya ya, supaya itu istilahnya getah gondorukem namanya itu lepas. Nah, setelah itu baru dipakai. Itu bagus. Oke. Itu ya teman-teman, tadi sudah terjawab ya, kulit pinus harus diolah terlebih dahulu di oven atau digoreng istilahnya. Teknisnya seperti apa, detailnya nanti
lain waktu kita akan bahas ya. Itu kan soalnya panjang. Dulu ada yang produksi di mana? Banyumas atau mana itu ya? Apa Orsit apa nama orangnya tuh Haryanto atau siapa lupa saya. Itu dia memang buat khusus kulit ya, pinus. terus dikemas sekian terus dijual. Tapi mungkin sudah nggak produksi lagi. Kalau ada yang produksi bisa komen di bawah, nanti kita bisa bantu pasarin loh. Kita bisa bantu pakai juga tuh. Ya Om ya. Ya itu bagus. Gitu ya? Bagus ya. Nah, dan itu kan juga kalau pakis itu cenderung kita kan merusak tanamannya. Kalau ini kan enggak, ini kita ambil depannya, dia kan keluar lagi. Ya? Kan sesuai musim. Oh, dia keluar terus. Baru tahu ini aku. Asal jangan yang ada pohonnya gondorukem tadi Om ya. Iya, jangan semakin ke dalam, hanya di luarnya ini loh, yang meletek itu loh, itu diambil. Itu secara alami memang pinus seperti itu karakternya ya. Iya. Dan itu tidak merusak kalau pakis begitu diambil selesai loh. Iya. Ya kan? Jadi ini Tanamannya alternatif nih. Iya. Nah, pohon-pohon pinus jangan ditebangi ya teman-teman, tapi belum ada yang produksi. Setahu kita belum ada nih. Kalau ada yang lihat video ini, ada tahu yang produksi di mana, minta tolong komentar ya. Nanti kita sama-sama simak detailnya soal kulit pinus tadi. Oke. Nah, Om Nila, saya rasa sudah komplit nih ya kita bahas soal pemupukan. Ya belum komplit sebetulnya, cuma secara umum kita sudah bahas semuanya. Oh, ada tambahan sedikit, ada karena beberapa orang ada yang tanya saya. Daun pinus. Daun pinus. Nah, daun pinus gimana kalau untuk media? Oke. Karena dulu bapak saya kan juga petani stroberi. Daun pinus dipakai. Di stroberi bagus. Di medianya? Iya. Diproses dulu? Enggak, langsung. Langsung dipakai? Iya, langsung. Jadi dicampur tanah atau memang hanya daun pinusnya? Dicampur. Oh, jadi daun pinus itu dirajang, terus dicampur. Nah, ini hati-hati. Karena di situ ada senyawa alelopati. Nah, jadi hati-hati. Nah, itu kalau di anggrek merugikan. Oh. Di stroberi enggak, makanya di stroberi dipakai bagus. Jadi alelopati itu senyawa yang tujuannya membunuh tanaman lain atau mengganggu tanaman lain. Makanya kalau kita nanam pinus di sininya rumputnya sulit tumbuh. Karena ada alelopatinya. Iya, alelopati yang jatuh dari daun tua dia di situ. Oh. Iya. Saya nanam pinus di depan rumah. Ya nanti tanaman yang di bawahnya ya, bermasalah, tapi ya. Kecuali dibersihin terus daunnya. Oh iya, karena di daunnya itu ya. Lah kenapa di stroberi bisa bagus Om? Nah kan satnya enggak untuk semua tanaman. Oh, tidak untuk semua tanaman itu membunuh spesifik, ya. Secara spesifik dengan stroberi berjodoh. Iya. Oke. Petani stroberi jangan lupa pakai pupuk daun pinus. Ya. Nah, itu daun pinus itu ternyata juga mengandung bahan seperti desinfektan atau fungisida. Ada dulu pelatihan membuat fungisida dari daun pinus. Wah, prosesnya panjang tuh. Iya, saya pun lupa dah. Sama daun bambu bagusan mana? Daun bambu. Kan Humus daun bambu tuh biasanya tuh. Iya, tapi daun bambu kan nggak ada alelopatinya. Tapi kalau dipakai di anggrek harus dicoba. Belum ya? Harus dicoba. Saya belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Harus dicoba. Kalau ada yang pernah nyoba, bisa komen. Mungkin bagus seperti kaliandra, bagus, tapi jangka waktunya pendek. Itu. Sebagai media atau sebagai pupuk? Sebagai media. Sebagai media. Tapi berfungsi sebagai pupuk. Itu. Berarti harus. Tapi jangka pakainya pendek, hari sering diganti. Oke. Wow. Itu. Banyak ilmu yang belum kita tahu ya kemarin teman-teman. Luar biasa. Gondorukem. Saya pinus aku juga, Pak. Waduh, bahaya kalau itu. Saya nggak inget namanya apa. Ingat saya gondorukem. Gondorukem. Kalau ada yang tahu dengan pasti komen ya. Oke Om Lila, thank you banget. Nah setelah ini nanti kita next video kita akan bahas mengenai pestisida yang anorganik dan pestisida organik. Karena banyak juga yang tanya soal itu. Ya, gitu banyak, ya Om ya. Banyak. Karena sekarang keluar lagi versi fungisida maupun insektisida yang translinier. Nah ini yang terbaru. Jadi butuh istilahnya kita pemahaman ya mana yang lebih bagus kita pakai. Oke. Kayak ini aja ya virus tuh loh, virus di komputer kan ada yang buat, ada yang buat antivirus gitu ya, berkembang. Oke, next video kita akan bahas soal itu seperti apa, penasaran kan? Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe di Orchid Studio untuk tahu ilmu-ilmu yang nggak kaleng-kaleng ya. Pertanyaan-pertanyaan boleh langsung di komen, kita akan jawab, kita akan bahas bersama supaya kita bisa lebih mengenal anggrek dan kita lebih cinta akan anggrek. Ketemu lagi di next video. Thank you Om Lila.